Halo para pedofil. Ini lagi dibahas sama Mas Afla nih. Lu adalah salah satu temen gue yang isu lu adalah isu anak. Lu pernah nggak diajak sama temen-temen yang lain ikut di isu selain anak? Rata-rata NGO itu sudah punya ada namanya sustainability plan. Kalau misalkan ada orang tua yang ingin melaporkan kekerasan seksual, anak-anaknya itu juga sudah mengarah ke sana, itu lapornya kemana ya? Kalau kita mau assess, kalau kita mau evaluasi, pasti dampaknya tidak besar. Wah, aku nggak akan pernah mau kerja di Jakarta. Aku tuh sampai kayak apa ya, nelan ludah sendiri, Mas. Halo teman-teman, ketemu lagi di Unboxing Friend. Kali ini temen yang mau gua unboxing. Dikupas berarti ini. Oh iya, kayak ngupas bawang. Ini Kulit bawang tuh kalau dikupas harus pelan-pelan ya. Asik. Gitu, tahu-tahu apa? Air matanya keluar. Oh, pedes ya. Pedes. Kulit bawang. Mudah-mudahan ntar aku pedes juga ya. Ya, mudah-mudahan. Biar lu nangis. Oke, kenalin temen gua, Aflah. Orang namanya Aflah ya. Susah ya namanya. Kan Aflah. Itu kan yang sekarang lagi rame, Gen Aflah. Oh iya. Aflah Mart. Aflah Mart. Gitu ya, Gen Aflah itu kan sekarang lagi jadi trending topik ya di mana-mana ya. Ya, ternyata juga banyak banget sesuatu yang baru, budaya baru yang kayak gua kemarin chatan sama tim gue yang Gen Z aja, Gen itu Z ternyata itu mereka punya bahasa yang beda kan. Ketika kita jawab, Mas MT ikut ke sana, terus gue jawab iya. Oh ternyata jawaban iya itu buat kita biasa ya, tapi buat Dianggap mereka marah. dianggap gue tuh ketus marah Bete. gitu, lagi bete gitu. Mas MT lagi bete? Enggak. Jadi ikut nggak? Iya ikut. Oke. Jamnya YA gitu doang ya? Gitu. Harusnya gimana katanya? Pas ketemu, ternyata kita tuh yang namanya baca chat itu bernada. Jadi kalau Mas MT happy bilangnya Itu iya, A-nya harus 3, 4. Kalau dilisankan itu bernada gitu. Tapi kalau ditulis gimana itu? Buat mereka bernada, buat kita kan enggak. Oh, Makanya kalau ditulis jadinya YA nadanya gimana? Jadi kalau iya itu kalau kita happy, nggak ada masalah sama mereka, ya tulisnya A-nya yang panjang. Iya. Oh, 3. lebih dari 1. Oke juga jangan oka doang. Jadi bisa oke, okais gitu. Oh gitu ternyata. Mungkin mesti lebih dikit kali ya. Betul. Ya kalau kita mungkin sebagai generasi apa milenial ya gitu. Milenial ya. Mungkin mesti agak dikonversi menjadi lebih dikit kali ya. Yang kita biasa mungkin agak flat gitu ya. Iya. Menurut mereka kita flat kali ya. Emang flat sih. Kita flat sih memang ya, generasi flat ya. Kayaknya ya cuma ya gitu lah. Ternyata setiap generasi tuh punya persepsi, punya tren yang beda-beda. Punya cara komunikasi beda-beda. Nah makanya gue pengen nanya ke lu nih gitu. Apa tuh? Lu kan yang gue tahu dari dulu, dari zaman belum digital banget ya lah ya. Lu tuh urusan aktivisme lu, itu urusan perkembangan anak. Emang tahu? Ya kan gue pernah baca referensinya gitu kan. Gitu dan ya kita kan ya tahu lah lu pernah kerja di mana gitu aktivisme lu. Itu ya setidaknya gue jadi kepikiran kan banyak teman-teman gue yang aktif di ya urusan politik, isu gender, isu korupsi, ya, demokrasi, lingkungan. Tapi ternyata lu adalah salah satu temen gue yang isu lu adalah isu anak. Isu anak ya? Gitu. Bukan mamanya anak ya? Bukan isu mamanya anak. Kalau isu mamanya anak itu di isu gender. Oh, isu gender. Dan perempuan. Gitu. Peran perempuan gitu kan. Iya. Itu udah ada yang urus gitu loh. Ya, bagian saya anak aja. Nah, kenapa lu anak gitu loh? Ya? Susah juga jawabnya ya. Tapi coba nginget-inget ya. Barangkali saya sih nggak tahu persis kenapa atau kenapa saya kemudian memang benar sih cukup lama, ya mungkin tidak hanya cukup, bahkan sangat lama ya berkutat di isu anak. Aku nggak tahu persisnya apa yang melatar belakangnya atau mendasari itu, tetapi
secara nature kayaknya memang dari kecil gitu mungkin ya aku terbentuk dari keluarga pendidik. Ya namanya pendidikan gitu kan ya nggak jauh dari anak kali ya. Betul. Nggak jauh dari anak gitu. Dan ya nggak tahu kenapa awal mula atau kiprah beraktivitas itu ya di dunia pendidikan gitu, di dunia pendidikan. Ngajar lo ya? Apa? Ngajar juga ya? Ngajar siapa nih? Anak-anak. Oh pasti. Gitu ya? Iya ngajar anak-anak pasti. Dulu ada aktivitas ngajar secara informal atau non formal gitu ya. Ada misalnya TPQ kayak gitu ya kalau kayak karena saya Muslim gitu ya. Tapi juga secara formal juga ada di sekolah gitu. Dan itu memang dari tahun berapa ya? Coba aku ingat-ingat dulu. 2006. 2006 2007 sekitar itulah. Sekitar itu aku mau berinteraksi dengan anak-anak dalam bentuk formal ngajar gitu ya. Cuman memang habis itu tidak secara formal bersentuhan langsung dengan anak atau peserta didik gitu atau siswa, tetapi agak digeser nih bersentuhannya dengan supporting system atau ekosistem di lingkungan anak gitu. Guru, orang tua. Nah, itu dari 2008. Dari 2008 lo berinteraksi dengan para pendidik. Iya. Maupun orang tua. Ya. Ya, muaranya kan anak juga ya? Iya, muaranya anak. Nah, itu berarti saya mulai ngurusin emaknya anak dong. Enggak, lo ngurusin bapak-bapak dan ibu guru itu karena tujuan utamanya isinya tetap anak gitu ya. Kan. Boleh lah. Gimana agar guru dan orang tua itu gimana parentingnya kan terhadap anak, gimana kepeduliannya, ngajarnya, iya. Tetap ujungnya anak. Ujungnya anak ya. Gitu. Ujungnya anak, pangkalnya ujungnya anak, pangkalnya enak. Pangkalnya enak. Amin. Gitu, karena lo enjoy kan ini ya. Sangat dan harus enjoy ya. Lo pernah nggak diajak sama teman-teman yang lain ikut di isu selain anak? Contohnya apa? Misalkan isu korupsi, isu lingkungan gitu kan. Isu lingkungan ada, tapi ujung-ujungnya sebenarnya muaranya juga anak. Misalnya saya juga pernah beraktivitas di salah satu namanya NGO gitu, NGO internasional yang isunya tentang lingkungan. Hari ini misalnya kita latah atau orang udah banyak ngomongin soal perubahan iklim ya. Perubahan iklim. Saya sempat ada aktivitas seputar itu, tapi memang diorganize oleh lembaga anak. Oh gitu. Karena memang karena targetnya anak. Targetnya anak karena saya kemudian lembaga yang mengorganize isu ini memang merasa atau punya concern yang sangat besar bahwa apa yang terjadi hari ini atau bahkan sebelum hari ini itu nanti akan berdampak esok hari dan masa-masa berikutnya untuk anak-anak kita gitu sih. Gitu. Sekedar itu sih, tapi tidak kemudian isu lingkungan yang kaitannya sama misalnya berhadapan langsung dengan pengusaha tambang, pemerintah itu enggak lah ya. Aku nggak ngerti itu. Gitu ya. Taunya Walhi tahu. Iya, gitu ya. Jadi ya tetap ya berarti memang ya gue lihat ini dunia aktivisme ya, dunia NGO itu sangat beragam dan jadi masing-masing kayak punya slot yang udah lo di anak, lo di ini. Jadinya jalannya negara kita ini seimbang dengan adanya NGO ini gitu, dengan berbagai isu yang banyak ya NGO ya. Banyak banget kan NGO. Gitu sih. Jadi wah, gila. 2008 itu. Berapa tahun itu, Mas? 2008 ke 2024 ya sekarang ya? 2024. Ini kita 2024. Berarti udah 16 tahun. 16 ya, 16 lumayan. Ya belum lama lah. Lama lah itu. Belum lama. Ibarat anak mah tuh udah SMP. Remaja SMA. Menjelang 17 udah ya. SMA, udah menjelang sweet 17 itu. Iya.
Oh, berarti lumayan tahun tua lo ngurusin anak. Emang kan udah tua. Gitu. Terus tadi balik lagi ke ngomongin masalah Gen Z, Gen Alpha gitu kan, namanya kan Husnul Alpha. Teman-teman itu suka ya ada yang salah lo nyebut lo Alpha atau susah Alpha pokoknya. gitu ya gitu. Karena lazimnya adalah Alpha. Ya. Ternyata yang nggak lazim jadi nama dia kan Aflah gitu, unik jadinya gitu. Itu dari beberapa isu anak itu kan lu menangani isu ini dari zaman yang belum digital banget ya, sampai ke era sekarang yang digital. Kayaknya udah full digital lah era sekarang ya. Itu ada pergeseran isu nggak sih terhadap kasus-kasus yang ditangani sama lo dan teman-teman lo itu? Kalau pergeseran isu sebenarnya isu yang basic. Jadi bahkan 2008 itu aku udah ngomongin soal digital. Oh ya? Iya, udah 2008 ngomongin. Itu masih jarang loh orang ngomongin 2008, pokoknya di aktivitas yang aku jalani itu ada sebuah program dari lembaga dari Amerika juga ya, di bidang pendidikan memang pendidikan. Itu memang geraknya soal teknologi digital untuk dunia pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, kalau ditanya pergeseran isunya apa, secara sederhana bisa aku jawab, saat itu orang masih sangat gagap dengan teknologi, dengan terutama internet ya. Apalagi internet, ya, gitu teknologi digital, misalnya kamera saja, handycam saja, internet apalagi, ya itu masih jarang. 2008 lumayan jarang lah ya. Itu zaman-zaman dari 2006 itu udah lagi baru mulainya rame LMS tuh. Oh ya, Learning Management System. Iya, itu banyak gagap juga sih. Iya, banyak gagap. Internet aja kan masih harus pakai tower. Wah, kan? Harus pakai tower. Ada yang bahkan pakai wajan bolik. Betul. Wajan bolik tuh. Jadi koneksi yang harus kita deploy ke sekolahan itu masih pakai pemancar. Betul. Masih pakai antena. Itu 2008 sampai 2011 aku udah ngomongin isu soal digital untuk dunia pendidikan. Nah, pergeseran isunya, kalau hari ini itu kita ngomongin literasi digital ya, salah satunya itu adalah, kalau nggak salah kan cakap digital gitu cakap ya. Digital. Dulu 2008, sampai bahkan 2015 saya ada aktivitas dari tadinya di Jawa Tengah, kemudian di Jogja. Itu kalau kita kontekskan hari ini dengan literasi digital, dulu kita baru ngomongin yang cakapnya ya. Cakap digital. Kita mendorong, kita mempromot bagaimana orang cakap berteknologi, cakap mengadaptasi teknologi dan cakap untuk menggunakannya. Cakap menggunakannya, mulai dari hal yang sangat mendasar soal bagaimana mengenal hardware maupun software dari sebuah piranti. Dulu belum ngomongin smartphone, komputer. Laptop aja masih jarang. Laptop itu ya paling kita yang make tapi kalau ke guru-guru kita masih banyak pakai desktop ya, pakai monitornya. Gede-gede. Laptop sudah lumayan. Yang makan tempat. Iya, kita saat itu baru, kalau sekali lagi kalau konteksnya kita ngomong literasi digital dengan 4 pilar itu, kita baru gencar mempromosikan bagaimana mereka itu cakap. Skill. Nah, terus pergeseran ke pilar yang lain, kayaknya ada dong selaras dengan pergerakan lo terus. Iya, mungkin aku pernah cerita sama Bang MT ya, bahwa passion saya awal itu kan memang pendidikan sebenarnya, bahwa di situ ada anak sebagai aktor atau subjek dari pendidikan. Itu yang kemudian alam atau Tuhan itu menuntun saya juga ke isu yang relatif baru bagi saya. Dari Jawa Tengah, dulu saya punya aktivitas di 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Geser ke DIY, Yogyakarta ya. Yogyakarta ya. Hari ini kita di Jogja loh ya. Oh iya. Jadi ini kayak nostalgia. Saya itu di Jogja itu punya aktivitas pendidikan juga. Oh iya. Bahkan tentang teknologi untuk pendidikan juga. Kalau yang sebelumnya dari Amerika, yang di Jogja itu saya dari 2012 sempat vakum sebentar, lanjut 2013 sampai 15. Jadi 3 sampai 4 tahun itu di Jogja, di
berapa berarti? Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo, sama kota 5 kabupaten di DIY. Itu ngomongin sama soal teknologi digital untuk pendidikan. Ya, ujungnya untuk anak ya. Tapi kalau konteksnya hari ini soal literasi digital, kita baru ngomongin cakapnya digitalnya saat itu. Kita aku pribadi belum begitu ngeh ya soal literasi digital gitu. Nah, habis dari Jogja, aku geserlah petualangan saya. Petualangan saya ke sekitar Tanjung Priuk. Tanjung Priuk mana itu? Oh, Tanjung Priuk itu Jakarta. Jakarta yang saya bayangkan sebelumnya itu gimana lo bayangin Jakarta sebelumnya? Gue pengen tahu sih. Poinnya aku nggak pengen saat itu kerja atau beraktivitas di Jakarta. Oh, malah gitu ya? Malah kan gitu. Kebanyakan mindset orang-orang dari daerah lain ke Jakarta tuh pengen cari kerja, pokoknya hidup enak gitu. Terus ada ceritanya. Yang lo dapetin? Aku tuh sampai kayak apa ya? Nelan ludah sendiri, Mas. Jadi ada satu momen atau bukan peristiwa sih, ada satu pengalaman yang nggak tahu kenapa aku merasa bahwa wah, aku nggak cocok kalau beraktivitas atau kerja di Jakarta ya. Jakarta. Sampai aku aktivitas di Jogja menjelang aku ke Jakarta itu masih wah, aku nggak akan pernah mau kerja di Jakarta. Ada alasannya. Apa yang jadi alasan lu gitu? Wah, lu nggak usah kali. Enggak. Karena kebanyakan orang-orang itu pengen banget ke Jakarta, obsesi banget ke Jakarta. Kok lu enggak gitu? Iya, jadi kenapa? Kalau aku kan dasarnya, apa lu punya trauma irama dengan Jakarta? Gitu. Aku sebenarnya orang yang nggak begitu trauma ya. Gitu. Trauma, apalagi misalnya putus sama pacar itu nggak trauma. Jadi nggak trauma mania gitu. Tapi nggak tahu kenapa soal kerja gitu. Dulu aku benar-benar aku nggak akan pernah mau kerja di Jakarta. Terus sampai 2015 itu. Padahal pada akhirnya saya menelan ludah sendiri. Sebelum menyatakan nggak pernah mau itu udah pernah ke Jakarta. Nah sudah. Justru itu alasannya. Oke, kenapa? Alasannya itu ada berapa ya? Sebentar. 2011 itu saya punya anak itu anak saya yang pertama itu lahiran 2011 itu. Jadi 2015 sekitar hampir setahun itu dari Januari sampai sekitar Oktober atau November lah, kurang lebih 10 atau 11 bulan itu saya punya aktivitas di Jakarta, Mas. Cuman memang aktivitasnya kalau dulu sampai saya punya istilah teman-teman yang ngekos gitu atau merantau tapi singkat-singkat itu ada istilah PJKA. Pernah dengar nggak? Perusahaan jawatan kereta api gue taunya itu ya. Pulang Jumat, kembali Ahad gitu. Wah, ada istilah gitu ya? Ada istilah itu. Pulangnya Jumat, kembali lagi Ahad. Jadi di rumah cuma ada hari Sabtu. Hari Sabtu, ya. Ya meskipun istilah itu menggambarkan jadi setiap minggu kita kerja di kota lain, tapi di akhir pekan kita pulang ke kampung halaman. Gitu ya? Nah itu di Jakarta aku tuh 2011 itu. Ya dasarnya kita suka ngopi kayak gini, Mas, ngopi ya, nongkrong, cangkruan kalau orang Jawa Timur itu. Ini kopinya dari Kopi Temanggung ya. Saat itu dasar mungkin kurang gaul kali di Jakarta ya, dan aktivitasnya memang kerja gitu. Saya itu sebenarnya tidak kembali ke Jakartanya bukan hari Ahad atau hari Minggu, tetapi hari Seninnya. Hari Senin itu saya pasti ke Jakarta. Dan langsung ke tempat kerja. Langsung ada sih, jadi lumayan dapat privilege itu. Menurut saya saat itu dapat privilege banget karena ditempatkan di hotel semi apartemen gitu ya. Waduh, dengan segala kemewahannya. Ngantornya Mas MT tahu di Sudirman kan ya? Tahu lah, itu daerah elit para kelas menengah, pekerja lah gitu. Pekerja, bahkan kan sudah banyak pekerja asing di sana kan. Tahun 2011 itu di gedung Indonesia Stock Exchange. Apa itu di sana itu? BEJ, Bursa Efek Jakarta zaman dulu gitu. Mungkin Mas MT sebagai orang yang
orang Jakarta kebayang lah ya suasana di sana ya. Waduh, iya sih kebayang sih. Saya orang kampung, suka nongkrong, ketemu aktivitas. Ya memang sibuk sih kita ya semuanya di situ sibuk kerja gitu. Waduh, saya sih simpel aja, nggak tahu terlalu baper atau gimana. Tapi saya merasa bahwa semua orang di sini seperti robot nih, lalu lalang kerja gitu. Masuk kantor, habis itu ngilang, ketemu pas mau makan, habis itu ngilang lagi. Nah, aku memang hanya saat itu memang hanya fokus kerja aja dan merasa aduh, kalau aku model kerja seperti ini dan sangat berlama-lama bertahun-tahun seperti ini, saya sebenarnya nggak cocok. Gitu. Jadi itu seperti orang yang merasa terasing, sepi di tengah keramaian. Iya, di tengah keramaian. Dan gitu ya? Saya mungkin terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa Jakarta ya itu. Jakarta itu doang gitu loh. Karena rutinitas lo di situ. Rutinitasnya di situ doang gitu. Sampai benar-benar tuh saya nggak akan mau kerja di Jakarta. Males gitu. Suasananya kayak gitu. Gitu. Ya, bukan soal kemacetannya ya, tapi soal waduh. Kalau kemacetan nggak usah dibahas lagi deh. Sampai sekarang juga nggak beres-beres gitu kan. Gitu. Iya. Itu yang bikin akhirnya nelan ludah sendiri. Udah aku keluarin di telan lagi. Karena dari Jogja saya geser ke Jakarta bahkan. Iya ya. Geser dari awal 2016 mulailah saya beraktivitas di Jakarta. Ya nge-base activity-nya itu di Jakarta sampai kemudian ya memutuskan untuk punya tempat tinggal di Bekasi sih, bukan Jakarta. Tapi ya kalau saya ke Bekasi dari kampung itu ya taunya orang di kampung mau ke Jakarta. Iya, padahal Bekasi ya. Bekasi ya, anggap aja Jakarta. JPB, Jakarta padahal Bekasi. Di 2016 saya mulai kenal NGO internasional juga yang memang fokus di isu anak. Isu anak. Kalau tadi sebelumnya 2 proyek sebelumnya tentang pendidikan, berikutnya sama sih sebenarnya saya gabung ke sana juga di isu pendidikan, tetapi saya jadi mulai terbuka apa sih namanya, bukan mindset tapi wawasan bahwa ngomongin pendidikan itu tidak melulu soal sekolahan, tidak melulu soal guru, ngomongin anak juga ngomongin orang tuanya, ngomongin lingkungan di sekitar anak, termasuk isu soal perlindungan anak. Saya di situ mulai jadi tahu tentang apa sih yang menjadi hak anak yang harus kita benar-benar hormati itu. Iya, itu hanya di kalangan aktivis perlindungan anak lah. Gue cuma dengar ada istilah hak anak. Gitu ya. Iya, di sebelumnya hanya hak rakyat, hak warga negara gitu kan, hak masyarakat adat. Ternyata di isu di teman-teman yang NGO perlindungan anak, isunya anak, ada hak anak toh. Iya. Gitu. Dan itu ya memang. Dan itu yang diperjuangkan juga ya. Iya, harus diperjuangkan karena menjadi menyadarkan masyarakat orang tua lah ya terutama ya. Iya, terutama orang tua. Itu 2016. Nah, sampai ya mungkin sampai hari ini kali ya. Ketika ngomongin hak anak, berarti itu juga udah nggak cuma unsur cakap dong. Berarti udah tentang keamanan, tentang budaya, tentang etika. Berarti masuk dong di situ pilar lainnya. Ya 2016 itu persisnya saya gabungnya ke Save the Children ya. Ya, Save the Children. Jadi Save the Children 2016 geser dari Jogja lembaga lain ke Save the Children 2016 itu isunya tentang pendidikan 2016. Tapi mungkin baru sekitar 2017 tahun berikutnya Save the Children punya program baru lagi. Yang sebelumnya saat saya gabung itu ngomongin soal literasi. Literasi apa sih? Literasi baca tulis ya. Literasi baca. Atau sederhananya bagaimana kita semuanya itu aware bahwa membaca itu penting. Sederhananya gitu. Atau kita mempromot, mengkampanyekan, mendorong masyarakat khususnya anak itu biar tidak biar tidak melepaskan buku lah. Iya. Itu literasi untuk menjaga minat baca. Minat baca, betul. 2017 dapat program baru di Save the Children. Saya kebetulan menjadi PC ya,
project koordinatornya atau yang in charge di isu itu ngomongin lagi soal teknologi digital untuk pembelajaran, ya, apa namanya, intinya ICT lah ya, TIK, teknologi informasi komunikasi untuk dunia pembelajaran. Itu persis kayak yang saya di Jawa Tengah, Jogja, kemudian di Jakarta. Cuman bedanya adalah setahun di Jakarta saya sudah terpapar isu perlindungan anak. Yang lebih kompleks ya. Nah, begitu dapat tanggung jawab untuk menjalankan program TIK untuk pendidikan, ya, IT for Learning nama programnya itu. Saya mulai explore nih jejaring di Jakarta lah ya, jejaring di Indonesia khususnya di Jakarta yang ngomongin soal itu. Nah, saya mulai ngulik-ngulik tuh, mulai explore. Ada yang namanya saat itu mungkin juga baru awal-awal terbentuk GNLD ya, GNLD Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital ya, Siberkreasi. Saya dapat informasi tuh tentang Smart School Online. Nah, di situ saya kulik, saya explore informasinya. Tahulah saya di Smart School Online yang disupport saat itu oleh Google ya. Itu ada ICT Watch. Kemudian ada Echpat dulu ngomongnya Echpat. Cepat gitu. Padahal tadi baru di sana. Sekarang udah sampai sini. Cepat. Echpat. Kemudian Sejiwa. Ini. Gitu. Saya merasa bahwa program yang akan saya jalankan di Save the Children ini nggak jauh-jauh amat nih dari seputar yang sedang dijalankan oleh 3 lembaga di Jakarta ini nih. Saya langsung sowan tuh ke 3 lembaga ini. Mas Hamte belum saat itu ke ICT Watch saya pas nggak bisa ikut, tapi memang tim saya menjadwalkan dan saya ke Ekpat sama ke Sejiwa, tapi ICT Watch tim saya hadir ke sana. Kantornya udah di Tebet atau belum? Udah ya. Berarti ke situ. Ekpat saat itu masih di depan Kalibata itu di Jalan Rio atau apa. Sejiwa masih di Depok, masih di Margonda itu. Belum di sebelah masjid ya. Jalan masjid di Pejaten, di Jati Padang. Ya itu 2017-an sekitar itu. Ya 2017 itu gue lagi minggir. Nah, saya mulai kenal lah tentang literasi digital, tentang internet sehat, tentang mulai tuh terbuka wawasan baru lagi. Tadinya soal pendidikan aja, pokoknya bagaimana guru itu cakap menggunakan teknologi digital untuk mendukung pembelajarannya. Semakin tahu bahwa dulu istilah cabe juga belum begitu ya, karena kalau nggak salah lu ya yang bukan meng-create singkatannya itu, karena sebelumnya cabe itu ya. Dari buku resminya itu urutannya nggak cabe tapi terbalik-balik. Yang ketika gue mau bikin slide itu, ini sebenarnya sulit banget dipahami sama masyarakat gitu. Tidak hanya diingat tapi dipahami juga. Juga, makanya ini harusnya harus diganti nih. Makanya gue mau meng-create begitu cabe, biar cakap aman budaya etika. Dan cabe itu kan buah atau jenis sayur yang dekat banget dengan masyarakat Indonesia dan itu akan melekat. Itu sih. Nah, itu di tahun-tahun itu 2017 2018 semakin ngerti literasi digital. Nah, saya juga mulai ikut nongkrong lah ya di GNLD. Saat itu masih Mas Dedi ya. Mas Dedi Permadi itu yang Permadi ketuanya. Itu lumayan intens saya itu ikut aktivitas dengan Siberkreasi. Nah, itu yang semakin melengkapi puzzle yang sebelumnya hanya soal pendidikan spesifik, tapi kemudian secara umum ya muaranya tetap anak gitu ya. Itu sih. Ya mungkin Save the Children kemudian kenal lembaga lain lagi ya. Ada di isu anak kan macam-macam ya. Nah, hari ini misalnya saya ngomongin isunya soal bagaimana masyarakat itu lebih aware, lebih peduli pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak itu. Itu juga lagi rame itu sebenarnya
berdasarkan pengalaman lo itu ada step by step nggak sih atau ada gimana sih biar masyarakat kita paham tuh jenis-jenis kekerasan seksual tuh di era sekarang tuh kayak gimana aja sih? Iya, era sekarang gitu. Benar sekali ya. Sebenarnya menarik sekarang ya. Tapi sedikit flashback dulu. Jadi sederhananya gini Mas MT. Dulu kita kan kenal istilah predator ya. Iya, predator seksual atau ada istilah lagi pedofil. PS. PS predator seksual atau gitu ya. pedofil itu para pecinta anak-anak ya untuk objek seksual gitu ya. Nah, para predator seksual itu kalau dulu kan mencari mangsa gitu ya. Itu harus kesana kemari kan secara fisik masnya harus keliling gitu ya. Nah, yang di tengah canggihnya perkembangan teknologi digital ini ternyata juga memudahkan para pedofil nih untuk menjalankan kiat-kiatnya. Oh gitu ya. Iya. Halo para pedofil. Ini lagi dibahas sama Mas Afla nih. Oh gitu ya. Karena siapa tahu yang nonton pedofil juga ada. Waduh, gitu. Saya nggak tahu. Lanjut. Iya, jadi kalau dulu harus keliling, sekarang cukup di kamar saja. Iya, kamar hotel atau di kamarnya sendiri gitu. Yang sepanjang dia merasa bahwa aktivitasnya sudah cukup memenuhi hasrat seksualnya gitu. Nah itu hari ini sudah ya belakangan ini sudah mulai kita sudah harus lebih waspada Mas. Kita yang punya anak ya kalau kita ngomongin mau serius banget itu kan ya anak siapapun anak itu ya bukan hanya anak kita kan harus kita jaga. Kalau kita punya visi apalagi menjemput Indonesia emas di tahun berapa Mas? 2045 kan? Iya, Indonesia cemas. Nah, jangan sampai visi Indonesia emas jadi bikin cemas gitu kan, karena kita tidak aware sama isu-isu harus menjadi cemas kalau kita anak. Itu tidak aware. Salah satunya adalah isu seksual yang juga sudah melibatkan perangkat digital. Iya, eksploitasi seksual secara online itu sudah marak terjadi, Mas. Iya. Tadi apa pertanyaannya? Ya, contoh-contohnya apa? Karena gue pernah dengar istilah teks apa ya? Yang chatting tapi ngarahnya membujuk-bujuk istilahnya grooming ya? Grooming betul. Jadi grooming. Kayak gitu. Jadi apa sih ya? Terminologi atau istilah eksploitasi seksual, kekerasan seksual secara daring atau secara online itu kami di para pegiat dan lembaga-lembaga yang punya concern di isu ini sudah mulai menemukan setidaknya istilah pola menjadi istilah terminologi yang kemudian disepakati ya tadi ada istilah grooming. Jadi kalau ada aktivitas seseorang yang berupaya untuk melakukan pendekatan, PDKT ya, approach gitu, yang pada ujungnya sebenarnya ada tujuan atau misi seksual, bujuk rayu pendekatan itu untuk menjinakkan targetnya ya. Di konteks ini bisa kita katakan sebagai grooming ya. Grooming ya. Meskipun ada istilah grooming untuk konteks yang lain kan juga banyak ya. Banyak, tapi sama juga karena dari gua taunya kan grooming istilahnya di kucing ya, karena gua orang kucing gitu kan. Kalau punya ikan lu itu dulu ada ikan lohan macam-macam. Nah, di kucing gua kebetulan memang beberapa kali nge-grooming kucing, anak-anak kucing yang hidupnya di loteng, yang itu kan nggak kenal manusia dan galak banget, gitu. Harus di-grooming oleh kita kan. Harus kita grooming dulu karena kalau nggak dia nggak dikasih makan, kasihan gitu. Nah, gua tuh biasanya melakukan grooming untuk kucing. Jadi dan ternyata tahu istilah grooming taunya dari kucing soal konteksnya itu gitu. Ya, sama. Ternyata sama ya kayak gitu juga prosesnya. Itu butuh waktu lama loh kadang-kadang. Iya. Sama sebenarnya. Grooming itu juga mereka melakukan chat gitu komunikasi mulai dari belum kenalan satu sama lain merasa nyaman gitu ya. Ini yang harus kita sadar orang tua grooming, juga ya tapi kan just misalnya hanya pendekatan dan masih berhenti di situ ya fine aja kita. Cuman dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu adalah mereka sampai memang punya
tujuan seksual terhadap kalau itu anak. Dilakukan oleh predator seksual pasti by sengaja ya, tidak kebetulan gitu loh, tidak kebetulan, tapi memang direncanakan saat korbannya itu sudah merasa nyaman gitu ya, sudah merasa nyaman, bahkan kan ya ada yang tahu sendiri kan, Mas MT anonimus kan, dunia digital, dunia internet kan, Mas MT bisa menjadi siapa? Reza Rahardian, siapapun gitu. Bisa jadi Gibran, Kaesang gitu kan. Lu sukanya amit-amit lah. Biasanya yang pola ini kalau sudah ada aktivitas grooming, biasanya ada yang memang sampai deklarasi mereka itu jadian atau apa gitu ya. Jadian meskipun belum pernah ketemu nih. Betul. Belum pernah ketemu. Nah, karena sudah merasa nyaman, ada percaya satu sama lain gitu ya. Udah tuh merasa nyaman, udah saling minta foto kan. Awalnya foto yang biasa-biasa aja misalnya. Dan sudah ngechatnya yang bau-bau seksual gitu ya. Gitu ya, sampai ke sana ya prosesnya ya. Chattingan yang kayak gitu. Maka ada istilah namanya sexting ya. Sexting. Itu dia yang gua mau tanya, sexting gitu ya. Chatting berbau seks gitu, arahnya ke situ ya, tendensinya. Foto atau bahkan video. Sampai kirim visual ya, foto dan gambar ya. Gambar dan video ya. Itu kategorinya sexting. Oke. Nah, terus ada lagi apa tuh? Sudah sekali lagi kalau dilakukan oleh predator pasti nanti akan bergeser lagi nih. Setelah sexting, bisa jadi suatu saat diajak ketemuan, pun misalnya tidak diajak ketemuan, itu nanti ada lagi istilah mereka itu setelah saling kirim gambar, terutama biasanya perempuan yang jadi korban gitu ya, anak perempuan yang jadi korban itu umumnya misalnya itu diancam, sudah ada diancam, bahkan diperas gitu ya. Lu kalau nggak kirim lagi misalnya ya, atau nggak mau ketemuan misalnya, atau bahkan gitu, apapun lah motifnya dia untuk menyalurkan hasratnya, entah hanya sekedar foto, video gitu ya. Diancam atau bahkan diperas ya. Untuk ancamannya macam-macam, misalnya ancamannya sekedar diputus misalnya, kalau mereka jadian jadi pacaran gitu. Sedangkan targetnya udah bucin banget ya, gitu. Putus atau disebar foto dan video yang pernah di-share gitu. Itu namanya sextortion. Itu namanya sextortion kalau udah sampai aksinya melakukan pengancaman, pemerasan, itu sextortion ya. Wah. Dari tadi entah itu screenshotan chattingan, foto atau video. Yang tujuannya adalah membuat si korban ini semakin tunduk terhadap kemauan dia, entah itu kemauan seksual, finansial, gitu kan, macam-macam motifnya, gitu ya, minta ketemuan, nah ada juga live streaming. Perkembangannya sekarang kan live streaming gampang banget nih sekarang. Gampang banget. Gitu. Pakai platform yang apapun bisa dilakukan. Pakai banyak lah itu. Atau bahkan ada platform-platform yang memang khusus untuk live streaming. Nah, itu mesti menjadi, kita nggak perlu cemas berlebihan, tapi kita harus warning ya, menjadi reminder buat kita bahwa ada fenomena itu juga. Udah mulai itu. Sudah ada anak yang terpapar soal itu. Saya sering ngomong istilah sederhananya, kalau dulu itu, mohon maaf, para PSK itu atau para pekerja di diskotik itu striptis. Ketahuan nih umurnya. Tahu lah, kita pernah nonton film tentang itu, gitu kan. Striptis kan dulu di diskotik ya. Di diskotik. Striptis itu tidak harus di diskotik kan. Betul, di kamar sendiri, anak ngunci pintu, tiba-tiba dia striptis. Sederhananya kayak gitu. Kenapa gue ngomong barusan? Karena temen gue di Papua, Kak Dian tuh pernah menceritakan anak-anak SMP di sana sudah melakukan itu, streaming, gitu loh. Dan mereka sudah menjadi targetnya para predator.
gue agak shock banget sih dengar cerita dia itu. Dan dia bertanya langsung ke anak-anaknya itu. Yang udah, ya nggak apa-apa, yang penting nyari duit. Di Papua itu ya? Di Papua. Di Papua ya? Kayak gitu. Itu udah kejadian kemarin. Itu Papua yang, mohon maaf, kita anggap mungkin kehadiran infrastruktur TIK-nya itu lebih apa namanya, lebih belakangan dibanding, kalau gue ngeliatnya lebih mahal sih di sono. Oke, lebih mahal. Artinya mereka hadirnya lebih lambat dibanding kita di Jakarta. Gitu. Mereka lebih mahal, tapi sudah ada aktivitas kayak sudah gitu. Sudah ada aktivitas, makanya. Kalau kita lebih kritis lagi berarti yang sudah lebih lama menggunakan internet. Bisa jadi itu udah biasa. Nah, itu yang gitu. Itu jadi concernnya teman-teman di Papua itu. Bagaimana isu seks anak gitu ya, gitu. Ya, terus Mas, lo aktivitas itu kan makin banyak, ya isunya makin di era digital tuh makin kompleks ternyata ya, karena mereka yang melakukan kejahatan seksual itu lo makin mudah untuk melakukan kejahatannya gitu loh. Nah, apa yang dilakukan sama aktivis perlindungan anak yang juga memanfaatkan teknologi yang sama gitu loh. Ya. Gitu. Sama lah di isu-isu yang lain, advokasi, edukasi, advokasi ya ke masyarakat, ke pemerintah khususnya ya. Baik pemerintah di tingkat yang tinggi di pusat maupun sampai ke masyarakat lokal. Pemerintah di level desa itu biasanya kita melakukan kerja-kerja advokasi juga. Gitu ya. Itu. Dan juga yang pastinya edukasi ya. Iya. Edukasi. Nah, memanfaatkan teknologi itu juga untuk advokasi juga ya, bahwa menyuarakan isu ini, misalnya melalui podcast ini kan bagian dari benar ya. Advokasi sekaligus edukasi juga, setidaknya menjadi early warning ya, bahwa ada isu ini. Itu kita udah mulai manfaatkan teknologi digital ya, teman-teman yang aktif di isu ini ya. Advokasinya, ya edukasinya gitu ya. Iya, gue juga ngeliat ada berbagai macam aplikasi untuk menyadarkan tentang itu gitu. Iya. Sebenarnya aplikasi juga udah ada ya. Kayak misalkan orang tua bisa pakai parental control dalam gitu ya. Yang lebih luas lagi, tidak spesifik soal kekerasan seksual ya, kita bisa menggunakan berbagai macam parental control ya. Toolsnya, alat bantu. Walaupun memang beberapa orang tua tuh belum tahu ada itu gitu loh. Belum tahu ada itu. Alat bantu ya. Misalnya ada Google Family Link. Iya, Family Link. Banyak lah ya. Banyak banget ya. Microsoft juga ngeluarin, terus perusahaan-perusahaan lain juga ada. Kemudian juga mereka sudah punya guideline ya. Betul. Bagaimana itu orang tua lebih aware soal isu seperti ini gitu. Terus ada juga Mas, kalau misalkan ada orang tua yang ingin melaporkan kekerasan seksual, anak-anaknya itu juga sudah mengarah ke sana, itu lapornya kemana ya? Ya sebenarnya mekanisme lapor itu lumayan banyak ya di setiap lapisan di pemerintahan itu ada TP2, TP2A atau misalnya itu pasti buatan pemerintah tuh. Ya, gitu. Gue tahu. Kenapa singkatan? Ya, singkatan. Singkatannya ribet. P2. Gue udah lupa tuh. P2 TP2A. Wis gitu. Aktivis anak berarti hafal dia. P2 TP2A. Gitu. Nanti itu di kabupaten kota semuanya ada. Di kepolisian juga ada. Oh, ada ya kepolisian. Ada yang polisi apa ya istilahnya? Singkatannya tuh. Lah jadi lupa. Iya. PLTD. Bukan ya. PLTD itu pembangkit listrik tenaga diesel. Tapi kalau yang hotline itu misalnya yang di kementerian itu yang kita dorong terus itu Sapa 129. Oh iya, itu dia. Sapa 129. Sahabat perempuan dan anak. Gitu. Itu dari Kementerian PPA ya? Iya, Kementerian PPA. Dari KPAI juga ada deh kalau nggak salah ya? Hampir semuanya sebenarnya ada ya. Tapi tinggal mana yang menurut LBH Apik. LBH Apik, itu juga, ya LBHI juga ada ya. NGO beberapa NGO ngasih layanan seperti itu, layanan aduan ya, layanan pelaporan itu ada. Biar kan tadi banyak tuh channel laporan, biar jadi satu dan bisa tinggal milih, cukup ke
S.id anak digital, garis miring bisa. anak digital. Ya ke situ aja lah ya, bapak-bapak, Ya, ibu-ibu, bapak guru, ibu guru gitu ya. Sapa 129 Teman-teman. bisa. Terus kalau mau konsultasi yang lebih mendalam lagi dengan psikolog, teman-teman kita di Sejiwa itu punya helpline namanya. Helpline. Bantuan ya. Ada ya dari Sejiwa ya. Apa namanya? Namanya Tagar Bersamamu. Tagar Bersamamu. Ya. Oke, nanti bisa. Sejiwa tuh ya. Sejiwa tapi tidak seraga. Gitu. Lagu itu jangan dilanjutin gitu ya. Pernah kerja di sana sih, beraktivitas. Iya. Hari ini juga banyak dengan masih mereka. Ya. Sekarang kan lo di hari ini di Aliansi Down to Zero. Down to Zero itu global dong nih ya. Gitu. Iya, aku 2000 berapa ya pas Covid 23. itu. Pas Covid itu juga punya aktivitas di situ ya di Down to Zero Alliance. Sebenarnya saat itu kantornya di Phnom Penh, tapi karena Covid itu nggak pernah kantor di sana, kantornya di rumah aja. Nah, sebelum di Down to Zero, gue tahu nih ada di mana nih. Di mana tuh? Di ICT Watch. yang sekarang, iya. Tapi sebelumnya kan dulu pernah. Ya, sebelumnya pernah. Gitu. Di Down to Zero lagi. Di Down to Zero di Tebet kan. Jadi kayak gue loh ya, Down to Zero, Tebet. Down to Zero. Yeah. Kalau gue kan dulu ICT World, cabut ICT World. Iya. Gitu ya. Itulah harus mantap. Iya, yang penting ketika kita meninggalkan, kita bukan karena membenci. Iya. Gitu. Karena buktinya apa? Kita bisa balik lagi untuk lanjut gitu. Kita cuman ada sesuatu yang memang harus ditinggalin dulu karena ngejar yang lain. Gitu. Ngejar kereta. Sebentar lagi gue angkat ini. Gitu. Oke, terus lo pakai kaos nih pesantren orang tua. Iya. Nah ini inisiatif apa lagi nih? Ini yang masih ada kaitan dengan anak juga nggak? Harus lah. Intinya saya sekarang sudah lama jadi orang tua. 2011 ya, udah jadi orang tua berapa itu? 13 tahun lah ya. Yang ngurusin isu anak, yang ngasih edukasi kepada banyak orang tua dan merasa penting sih sebenarnya apa yang aktivitas atau pengalaman setidaknya lah yang sebenarnya perlu banyak direfleksikan itu. Saya membayangkannya kalau ada sebuah wadah yang bisa merefleksikan aktivitas saya, kemudian teman-teman saya yang punya visi bagaimana orang tua hari ini tuh bisa setidaknya lebih aware lah tentang apa sih isu-isu yang hari ini dialami oleh anak-anak kita. Nah, saya kepingin punya satu wadah namanya kita sepakat pesantren orang tua. Pesantren ya. Pesantren orang tua. Pesantren itu berarti pondok pesantren bukan? Bukan. Karena kan dari keluarga terah. Bukan. Loh, tetangga lo kiai kan? Tetangga jauh. Iya. Pesantren sebenarnya bisa kita asosiasikan sebagai sebuah tempat atau wadah yang wadahnya para orang tua belajar. Gitu. Kedua juga apa sih yang menjadi pesan-pesan atau isu-isu hari ini tentang orang tua dan anak gitu. Pesan yang lagi tren dan orang tua harus tahu gitu ya. Wah, keren juga tuh namanya. Pesantren orang tua. Nah, itu orang-orang atau kita publik bisa nggak tuh menghubungi pesantren orang tua, misalkan butuh pelatihan digital parenting atau apa gitu kan? Bisa. Hubungin aja lah ya. Hubungin aja, nanti kita punya IG-nya ya. IG-nya ada ya. Medianya di sini. Bisa pesantren orang tua. Ya, khususnya teman-teman yang kepengen sharing lah ya. Sharing bersama kita soal isu-isu seputar anak dan bagaimana orang tua bisa mendukung tumbuh kembang anak. Bisa nyolek kita pesantren orang tua. Bareng-bareng kita sebenarnya bukan siapa-siapa, kita hanya entitas kecil yang peduli yang peduli tentang isu-isu anak dan orang tua. Dan yakin orang tua juga punya kepedulian yang sama sama kita, cuman kita memang belum ketemu. Ya, belum ketemu. Makanya harus ketemu gitu ya. Kan dimulai tahun lalu nih. Iya. Ya udah kemana aja nih? 2023, jadi udah ada beberapa teman-teman lah yang bergerak di isu anak yang butuh support atau sharing ya soal sebenarnya soal tidak hanya literasi digital apapun itu sudah mulai ada yang teman-teman dari beberapa NGO yang supportnya dari asing juga apapun, misalnya kemarin di
Cibitung gitu ya, di Muktiwari ya. Di Muktiwari, isunya soal literasi digital untuk orang tua, untuk masyarakat, termasuk bagaimana mendorong kreativitas anak dan orang tua. Kemarin pas momen mereka Agustusan itu, kita kan diundang itu ya. Aduh, hormat banget itu sama masyarakat, sama orang-orang di Muktiwari itu. Jadi mereka bisa gitu. Mendorong bagaimana anak, tidak hanya anak ya, tapi kalau bisa bahkan berkolaborasi bareng, nyampur dengan orang tua kan, gabung gitu. Ada anak yang sampai ikut lomba baca puisi, deklamasi, musiknya itu anaknya, nari tuh yang bapak-bapak pakai seragam. Bahkan yang aktivitas yang menurut saya sudah langka hari ini adalah mereka mendorong anak untuk menulis cerpen. Menulis cerpen kemarin ya. Iya, lomba menulis cerpen. Gue kaget loh. Masih ada. Oh, ternyata respect nih ya sama respect banget sama teman-teman Perpustakaan Muktiwari dan ini GNI. GNI ya, Gugah Nurani Indonesia. Terima kasih Mas Iman, Mas Dekur, Mbak Meni dan lain-lain. Aduh, itu respect lah gua sama teman-teman GNI itu, Gugah Nurani Indonesia, yang ternyata itu NGO global ya. NGO global. Saya juga gitu. Belum lama tahu, dan tahunnya juga dari teman-teman GNI di sini ya. Ternyata Good Neighbor Indonesia. Nah, yang sebenarnya jadi ngomongin bukan sosialisasi tapi edukasi di masyarakat, atau bagaimana kita merubah atau melakukan perubahan di masyarakat, kan sebenarnya banyak pilar yang harus kita libatkan ya. Pemerintah pasti wajib. Iya, pemerintah memang harus kita bantu gitu. Kita sebagai masyarakat itu wajib juga. Pemerintah, masyarakat. Nah, ada lagi nih sebenarnya yang mestinya punya kontribusi pada perubahan di masyarakat. Industri, corporate ya. Corporate, perusahaan. Iya. Gitu, oh iya, kan mereka juga punya kepedulian ya, beberapa corporate itu dengan yang namanya CSR gitu ya. Ada loh ya, payung hukumnya yang mengatur itu ya. Nah, yang teman-teman di GNI kan mereka bisa mendorong perubahan di Muktiwari itu kan juga melalui CSR. Kalau salah Kukmin Bank. Itu dari Korea ya? Bank dari Korea. Terima kasih, apa bahasanya? Terima kasih Kukmin. Kamsamida apa? Enggak tahu. Begini aja deh. Itu sudah mendukung perubahan masyarakat di Muktiwari melalui teman-teman GNI gitu ya. Nah, hari ini lu lagi ngapain? Diajak sharing juga nih sama teman-teman. Ini juga teman lama ya, teman yang dari 2008 sampai 2011 dan seterusnya, itu saya punya aktivitas awal-awal itu. Teman-teman ini juga punya wadah, bukan yayasan atau perkumpulan, tapi punya PT. Punya PT yang gerak di bidang pendidikan. Nah, mereka punya mitra, funding partner ya. Itu juga corporate, Mas. Oh gitu ya. Nama PT-nya apa nih mereka? PT Edukasi 101. Oh, Edukasi 101. 101 gini ya. 10 Iya. 1. Ya, itu juga gitu. Dapat support dari CSR ya, tadi CSR. Wih, Trakindo tuh besar juga itu. Besar ya. Dan ngurusin alat-alat besar. Betul ya. Alat-alat berat. Alat-alat berat dan besar. Besar juga. Iya. Proyek-proyeknya juga besar juga gitu. Cerita dari teman-teman di Edukasi 101. Mereka sudah dapat support yang lama. Berarti memang banyak ya sebenarnya korporasi yang juga peduli terhadap isu-isu pendidikan, isu anak, dan itu melalui saluran CSR ya. Melalui saluran CSR, dan biasanya butuh implementing partner kan, untuk melaksanakan. Betul, dan itulah ada PT Edukasi 101. Kalau mau ngajak pesantren orang tua jadi mitra juga boleh, siapapun. Cuman, gitu ya. PT Edukasi 101 kayak saya lah, melalui pesantren orang tua itu, saya sepakat bahwa sudah sangat banyak perusahaan yang aware ya, karena memang mandatori negara itu ya. Itu ya. Semua perusahaan itu punya tanggung jawab sosial. Cuman yang bukan problem, tapi hari ini yang saya tahu adalah banyak perusahaan yang
quote and quote itu masih senangnya itu yang event based, Mas. Oh iya, biar kelihatan besar, kelihatan sosial. Saya bukan meng-underestimate bahwa bakti sosial itu tidak punya dampak, tapi sebenarnya ada lebih banyak hal lagi yang bisa dilakukan lebih dari sekedar bakti sosial. Gitu. Jadi kalau bisa at least itu setahun melakukan pendampingan pada suatu masyarakat, bisa melalui berbagai NGO. Itu tahun itu lebih berasa efeknya ke masyarakat. Itu lebih impactful dan kalau kita kan kepenginnya apa yang kita lakukan itu bisa sustain ya. Iya, itu dia sustain. Secara jangka panjang. Iya, kalau sesuatu nggak sustain itu, nah bayangkan kalau sayang bakti gitu. Sosial misalnya, iya mentok-mentoknya 3 hari kan, event apa gitu, di situ ditinggal, geser lagi ke tempat lain lagi, geser lagi. Nah itu kan ya kalau kita mau assess, kalau kita mau evaluasi pasti dampaknya tidak besar. Sustain itu artinya berkelanjutan ya? Berkelanjutan, sederhananya. Berarti semua urusan harus intervensi sebuah masyarakat. Nggak cuma sekali jalan gitu ya? Tidak hanya bukan sekali jalan maksudnya, tapi saat kita meninggalkan masyarakat yang kita intervensi, begitu kita pergi, begitu kita close dari masyarakat itu, mereka masih bisa menjalankan apa yang sudah kita tanam, betul, apa yang sudah kita bangun. Itu yang kayak di Muktiwari ya. Teman-teman GNI sudah selesai, tapi mereka tetap mempersiapkan bagaimana agar perpustakaan multikultural ini sustain ya gitu ya. Program di Muktiwari melalui GNI dengan support dari Kukmin Bank, itu contoh yang penyaluran CSR yang menurut saya itu ideal. Ideal ya, keren ya. Kemudian Trakindo dengan dan memikirkan sampai ke sustainable. Iya pasti. Kalau rata-rata NGO itu sudah punya ada namanya sustainability plan. Oh gitu ya. Bahkan biasanya rata-rata menjelang kalau proyeknya 3 tahun ya, setahun atau paling lambat setengah tahun atau bahkan di tahun terakhir saat misalnya nih tahun ini 2024 adalah implementasi tahun terakhir. Nanti di ujung akhir 2023 pasti mereka sudah punya sustainability plan gitu ya. Harus merencanakan, harus melakukan apa nih gitu. Untuk ya setidaknya memastikan bahwa kita punya rencana keberlanjutan gitu. Nah itu rata-rata biasanya dilakukan oleh yang program base, bukan event base. Iya, kalau event base sulit gitu ya. Tapi program lah, saya lebih seneng pakai kata atau istilah program dibanding project. Nggak, lo ngomongin sustainable plan, gue jadi ingat bukan cuman untuk isu-isu seperti yang kita bahas aja. Politik pun juga begitu. Dia punya sustainable plan. Gimana caranya awalnya untuk bisa 3 periode gitu. Undang kepala desa. Bubar politik. Itu ketinggalan kereta. Oh iya. Intinya bahwa sebenarnya kalau ada perusahaan yang punya visi seperti GNI, Partai Edukasi 101 atau pesantren orang tua, kepingin melakukan perubahan kepada masyarakat yang harapannya bisa impactful, berdampak secara bagus ya, secara itu bisa menghubungi NGO-nya, kerjasama dengan implementing partner itu. Dan memang banyak banget sih sebenarnya yang gue tahu, ada Koicha dari Korea juga. Teman GNI juga dapat dari Hyundai berikutnya. Aduh, banyak ya sebenarnya ya. Itu IKEA misalnya. Sebenarnya kita peluang untuk membangun masyarakat itu banyak kalau semuanya bisa berkolaborasi ya. Setidaknya pilar misalnya kita menyebutnya 3 pilar ya, masyarakat, pemerintah, sama industri. Industri ya. Gitu. Kalau di dunia pendidikan itu ada istilah DUDI atau DUDI ya, atau DIDU ya. Apa tuh? Dunia industri gitu ya. Oke deh Mas. Obrolan kita udah cukup. Gue harus mengejar kereta gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kursi gue diambil sama orang lain nih, repot. Jam berapa nih? Nggak punya jam gue. Ya. Repot. Kursi harus dipertahankan. Sustainable. Oke ya. Thank you Mas. Thank you. Thank you Mas. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman. Jakarta ya. Sampai jumpa di Jakarta dan nanti balik lagi tonton episode yang lainnya di Unboxing Friend.